deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, serta hadirin yang penuh semangat, semoga kita semua diridhai oleh Allah yang Maha Rahmat. Allahumma Amin. Islam adalah agama sempurna dan paripurna yang memberikan petunjuk secara holistik dan komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu aspek individu, sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Islam, hadirin, tidak hanya mengatur kehidupan antar umat manusia, tetapi juga mengatur kehidupan manusia dengan bumi, lingkungan, dan alam semesta. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, membawa keberkahan dan keharmonisan bagi alam. Demikian ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam, halaman 15 sampai 16. Sehingga sudah sepatutnya seorang muslim menyayangi sesama manusia, bersahabat dengan alam, dan mencintai semesta. Betul hadirin, betul? Betul. Namun faktanya hadirin, akibat keserakahan manusia, telah terjadi kerusakan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali bumi Aceh tercinta, tanah indah tuh yang begitu indah dan mempesona, dieksploitasi oleh tangan-tangan jahat secara ganas. Tanah kita digeruk secara biadab di luar batas. Sikap sebagian kita kian buas dan beringas, sehingga suhu bumi Aceh terasa begitu panas. Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Aceh mencatat bencana alam yang terjadi di Aceh periode Januari hingga Juli 2025 sebanyak 237 kali, dengan perkiraan kerugian mencapai 165 miliar rupiah. 174 hektar hutan dan lahan terbakar, 40 hektar sawah terdampak banjir dan longsor. Ini semua akibat deforestasi, perambahan dan pembalakan liar, pertambangan hingga konversi hutan menjadi kebun. Alam dan bumi Aceh dalam ancaman nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita semua belum mampu menghadirkan sikap yang rahmatan lil alamin. Merasa prihatin dan khawatir dengan kondisi tersebut, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Merawat Alam Semesta sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin di bumi Aceh, dengan landasan syarahan Al-Quran Surah Hud ayat 61 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, lagi Maha memperkenankan doa hambanya. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, masyarakat Pidijaya yang kami hormati, semoga kita semua masuk ke dalam surga Sang Ilahi. Amin ya rabbal Alamin. Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil jilid 3 halaman 139 mengatakan bahwa wa ja'alakum mu'ammirina diyarakum taskununaha muddata umrikum thumma tatrukunaha li ghairikum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi, tempat mereka diami, yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Adapun huruf alif, sin dan ta pada lafaz wasta'marakum memiliki makna taklif. Artinya Allah membebankan kepada kita untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini. Demikian penafsiran Syekh Muhammad Abu Zahra dalam tafsirnya Zahratut Tafasir jilid 7 halaman 3723. Dengan demikian, ayat tadi menginstruksikan kepada kita untuk merawat bumi, menjaga alam semesta dan melestarikan lingkungan hidup demi kemaslahatan kita dan generasi yang akan datang. Sebaliknya, melalui ayat tadi juga Allah melarang untuk mewariskan kepada anak cucu kita tanah-tanah yang gersang, hutan yang tandus, udara yang kotor, lautan yang berlimpah, dan sungai-sungai yang kering akibat sikap kita yang tidak menunjukkan rahmatan lil alamin. Hadirin, berdasarkan laporan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh pada akhir tahun 2024, dalam 1 tahun terakhir saja, Aceh telah kehilangan luas tutupan hutan lebih dari 10.000 hektar. Ini bukan sekedar angka, namun alarm bagi kita semua. Hutan yang dulu jadi pelindung bencana, kini bersyukur karena ulah manusia. Hutan yang dulu meneduhkan dan melindungi, kini memanggil manusia agar
muhsinin. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, masyarakat Pidijaya yang kami hormati, insya Allah kita semua dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 7 halaman 226 menjelaskan bahwa annahu subhanahu naha an kulli fasad qalla aw kasur ba'da salah qalla aw kasur fa huwa 'ala al-umumi 'ala as-sahih min al-aqwal. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat kerusakan baik sedikit maupun banyak, dan perintah tersebut bersifat umum. Imam Al-Qurtubi kemudian mengutip satu riwayat dari Imam At-Tahad, la tu'awirul ma'al ma'in wa la taqta'u syajaral musmira dirara. Jangan mengotori sumber mata air dan jangan pula memotong pohon yang sedang berbuah, sebab akan menimbulkan kerusakan. Dengan demikian hadirin, ayat tadi mengisyaratkan kepada kita larangan untuk merusak alam dan bumi ini. Oleh karenanya, menjaga dan merawat lingkungan adalah kewajiban setiap kita dan setiap kelompok. Begitu juga dengan pemerintah yang harus memiliki komitmen serius dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kebersihan, mencabut izin bagi tambang-tambang ilegal, serta tidak berkompromi dengan mereka yang ingin merusak alam ini. Baru-baru ini hadirin, Gubernur Aceh mengeluarkan ultimatum kepada para penambang ilegal agar segera mengeluarkan 1000 ekskavatornya dari hutan Aceh. Kita berharap ultimatum ini bukan hanya retorika, namun dapat diwujudkan dengan aksi nyata. Peringatan ini bukan hanya perintah politik, namun gema moral yang sejalan dengan pesan Nabi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala as-sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah, wa la yarza'uha ahadun illa kana lahu sadaqah." Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari pohon tersebut bernilai sedekah. Apa saja yang dicuri darinya bernilai sedekah. Apapun yang dimakan hewan buas darinya juga bernilai sedekah. Apa yang dimakan burung dari pohon itu bernilai sedekah. Tidak ada seorang pun yang menguranginya kecuali bernilai sedekah.
sebuah senandung mengingatkan kita. Wahai saudara, mari renungkan alamnya Aceh, anugerah Tuhan. Gunung, lautan, hutan, rindangan, tidak dijaga apa gunanya. Islam datang membawa cahaya, umat ilahi lingkup semesta, menjaga bumi tugas mulia, agar lestari sepanjang masa. Menjaga bumi tugas mulia, agar lestari sepanjang masa. Masyiral muslimin rahimakumullah, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pertama, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dan alam semesta. Kedua, kita semua memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi dan melestarikannya, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak alam semesta, karena akan membawa dampak bahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Jika sikap ini mampu kita wujudkan, maka bumi pun akan tersenyum, bersahabat dengan kita. Bagaimana hadirin sepakat? Makan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, ombak berdebur di pantai Manohara. Nelayan tiba membawa ikan marlin. Aceh berjaya